Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan share mata kuliah apa aja yang ada di semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya. Hari Senin jam 7 sampai 8.40 ada mata kuliah Classroom Management Kurikulum 2020 3 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. Karena tidak diberi RPS oleh dosen, jadi dapat aku simpulin bahwa dalam mata kuliah ini kita tuh mempelajari tentang cara memanajemen kelas yang baik dalam hal seating arrangement atau behavior. Jadi kita tuh mempelajari kebiasaan siswa dan bagaimana cara mengatasi siswa dalam kelas agar pembelajaran tuh lebih efektif dan interaktif. Sumber belajarnya berupa workbooks yang disediakan dosen di Google Classroom. Outcome-nya pada akhir mata kuliah, mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanajemen kelas, baik tingkat rendah maupun tinggi. Nah, untuk tugasnya ini cuman diskusi kelas, diskusi kelompok terkait studi kasus, dan tidak ada presentasi. Untuk assessment sistemnya ini tidak diketahui karena RPS-nya juga gak dibagiin oleh dosen. UTS-nya ini membuat esai tentang kasus kebiasaan siswa di kelas. Jadi kita tuh menanggapi sebuah kasus yang diberikan dosen dan ini dikerjakan secara individu. Untuk UAS-nya itu membuat laporan tentang classroom observation. Nah, itu juga dikerjakan secara individu. Lanjut, yang kedua masih hari Senin jam 14.30 sampai 16.10 ada mata kuliah Instructional Material Development Kurikulum 2020 2 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. RPS-nya untuk teaching materials, material for teaching grammar, materials for teaching vocabulary, materials for teaching for skills, itu ada reading, speaking, listening, dan writing. Sumber belajarnya berupa workbooks. Nah, untuk outcome-nya ini pada akhir mata kuliah, mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat dan mengembangkan materi atau modul ajar untuk siswa SMP dan SMA. Tugasnya ini terkait presentasi aja ya, terkait subbab yang telah ditentukan oleh dosen dan juga diskusi kelas. Untuk assessment sistemnya seperti ini. Nah, UTS-nya ini membuat modul ajar tingkat SMP ini juga dikerjakan secara grup. Untuk UAS-nya juga sama dikerjakan secara grup, tapi membuat modul ajar tingkat SMA. Nah, modul ajarnya nanti itu dibukukan seperti ini. Hari Selasa jam 8.50 sampai 10.30 ada mata kuliah seminar on ELT, English Language Teaching, Kurikulum 2020, 3 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. Teaching materialnya, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mempresentasikan artikel orang lain dalam format yang telah ditentukan. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar cara mereview artikel hingga tahap akhir pembuatan artikel ilmiah. Untuk sumber belajarnya berupa workbooks dan outcomes-nya, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendemonstrasi, menginterpretasi, hingga memproduksi research in ELT areas. Tugasnya ini hanya presentasi secara kelompok sesuai dengan tema artikel, baik yang mahasiswa pilih atau yang ditentukan oleh dosen. Nah, assessment sistemnya seperti ini. Untuk UTS-nya ini on paper ya, via Luring. Jadi ini tuh menjawab beberapa pertanyaan tentang artikel yang sudah dipilih. Ini juga dikerjakan secara individu. Lalu untuk UAS-nya ini online via Google Classroom. Itu membuat artikel naratif review itu juga secara individu. Jadi di kelas seminar on ELT ini kita tuh lebih banyak tentang membahas, mendiskusikan artikel baik dari publish nasional maupun internasional. Lanjut jam 14.30 sampai 16.10 ada mata kuliah Language Assessment Kurikulum 2020 2 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. Teaching materials-nya Principles of Language Assessment, Designing Blueprint, Assessing Listening, Speaking, Reading, and Writing. Sumber belajarnya berupa workbooks.
Outcomes-nya, mahasiswa mampu mengevaluasi prosedur pengujian penilaian tertentu dengan referensi khusus pada prosedur tersebut. Selain itu, untuk membekali pengalaman dalam mengembangkan prosedur tes atau penilaian skala kecil untuk pelajaran bahasa Inggris. Tugasnya ini kita cuman ngerjain semua assignment yang ada di modul yang diberikan dosen karena udah sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan juga di kelas itu hanya presentasi terkait subbab yang udah dibagi dan diskusi kelas aja seperti biasa. Untuk assessment sistemnya seperti ini. Untuk UTS-nya ini on paper via luring dan dikerjakan secara individu. Ini tuh kayak soal pilihan ganda sama esai sama studi kasus. Untuk UAS-nya itu membuat blueprint dan soal secara individu. Lanjut jam 16.20 sampai 18.00 ada mata kuliah Manajemen in Education, kurikulum 2020, 2 SKS, media Classroom, WhatsApp, dan luring. Nah, untuk teaching materialsnya, Education Management on Non-Formal Education, Education Management on Informal Education, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Untuk tugasnya ini hanya diskusi kelas karena kelas kita dihandle oleh dosen dan dosen tamu dari IF English First, terutama itu manajernya ya, karena kita diajarin langsung cara memanajemen kelas yang baik itu kayak gimana di IF itu. Lalu kita membuat akun Headway Course, jadi itu akun kayak bimbel online, hanya online saja yang bisa diakses semua siswa dari tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi. Jadi kita cuman bikin profile dan masukin modul di kursus itu. Untuk assessment sistemnya seperti ini. Nah, di mata kuliah ini tuh nggak ada UTS karena udah langsung dikonversi ke dosen tamu. Untuk UASnya ini membuat profile company tentang bimbel pribadi di masa depan dan ini dikerjakan secara individu. Hari Rabu jam 14.30 sampai 16.10 ada mata kuliah lesson planning kurikulum 2020, 3 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan luring. Teaching materialsnya lesson plan, learning outcomes, differentiated learning, multimodality, dan assessment. Nah, sumber belajarnya berupa workbooks, outcome-nya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji peran penting rencana pembelajaran dalam pengajaran bahasa Inggris, mampu menggambarkan hasil pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pembelajar dan tujuan kursus, dan yang terakhir mampu menerapkan pembelajaran yang berbeda dalam strategi pengajaran, bahan ajar, dan media pengajaran. Tugasnya ini presentasi subbab terkait yang udah dibagi oleh dosen dan membuat LKPD. Assessment sistemnya seperti ini. Untuk UTS ini membuat artikel mini research di SMK, di mana SMK itu menerapkan diferensiasi learning dan ini dikerjakan secara grup. Untuk UASnya ini membuat modul ajar itu dikerjakan secara individu. Lanjut jam 16.20 sampai 18.00 ada mata kuliah Business Model in Education kurikulum 2020, 2 SKS, media Classroom, WhatsApp, luring, dan lebih sering daring juga. RPS-nya ini tidak diberi RPS oleh dosen. Tapi di mata kuliah ini kita mempelajari tentang bisnis dalam sektor pendidikan. Jadi kita akan belajar bagaimana pendidikan dapat dibisniskan dengan melihat beberapa tujuan, strategi, dan bisnis model kanvas. Sumber belajarnya berupa workbooks, outcomes-nya mahasiswa mampu merencanakan dan mengaplikasikan bisnis model kanvas dalam sektor pendidikan. Nah, untuk tugasnya ini cuman presentasi bisnis model kanvas yang grup dan cuman diskusi kelas saja. Assessment sistemnya tidak diketahui karena tidak diberikan RPS oleh dosen. Untuk UTS-nya ini menganalisis bisnis plan yang sudah dijalankan oleh kenalan yang udah menjalankan bisnis tersebut, baik keluarga, teman, ataupun siapapun itu, dan ini dikerjakan secara grup.
Jadi kita tuh menganalisis di bisnis itu tuh strateginya pakai gimana, partnershipnya gimana, terus target customernya kayak gimana. Nah, baru untuk UASnya ini kita membuat bisnis plan di sektor pendidikan dan merealisasikannya. Ini juga dikerjakan secara grup. Jadi kalau UTS kita menganalisis dan UASnya kita memproduksi. Hari Kamis jam 7 sampai 9.30 ada mata kuliah Instructional Media and Technology kurikulum 2020, 4 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. RPS-nya, nah untuk teaching materials-nya ini ada Media Technology and Learning, Types of Media, Visual Principle and Text Design, etc. Sumber belajarnya berupa workbooks. Outcomes-nya, mahasiswa mampu menyukseskan praktik ILT dengan merancang, mengembangkan, memanfaatkan berbagai media pembelajaran konvensional dan berbasis ICT, mencapai pembelajaran yang kreatif, efektif, dan berpusat pada siswa. Untuk tugasnya ini diskusi kelas dan membuat poster untuk tingkat SD sampai SMK yang udah dibagi oleh dosen. Lalu ada presentasi game-based learning dan gamification. Untuk assessment sistemnya seperti ini. UTS-nya itu membuat media pembelajaran tradisional untuk SMK ini dikerjakan secara grup. Dan untuk UASnya ini membuat media pembelajaran digital. Di sini kami menggunakan Bamboozle untuk tingkat SD. Dan ini juga ada pamerannya di akhir perkuliahan. Ini juga dikerjakan secara grup. Oke, yang terakhir hari Jumat jam 16.20 sampai 18.00 ada mata kuliah Language Teaching Methodology. Kurikulum 2020, 2 SKS, medianya Classroom, WhatsApp, dan Luring. RPS-nya untuk teaching materials, grammar translation method, direct method, audio lingual method, dan lain-lain. Sumber belajarnya ada workbooks dan juga YouTube. Outcomes-nya, mahasiswa mampu mempresentasikan materi terkait metode pengajaran bahasa Inggris menggunakan media atau praktik yang tepat. Jadi di mata kuliah ini kita diajarin gimana cara mengajar siswa menggunakan metode direct method atau audiolingual method dan metode-metode lainnya. Tugasnya itu presentasi subbab, lalu ada diskusi kelas. Nah, di mata kuliah ini dosennya jarang hadir sih, jadi kelas tuh sering kosong dan juga kita dituntut untuk belajar mandiri. Assessment sistemnya seperti ini. Nah, untuk UTS-nya ini via G-Form dikerjakan secara individu. UAS-nya ini membuat modul ajar dan dikerjakan secara grup. Oke, jadi itu semua 9 mata kuliah yang aku ambil di semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Beberapa mata kuliah ini ada yang wajib dan ada yang pilihan, jadi tergantung kalian mau ambil yang mana. Ada beberapa tugas aku yang bakal aku drop di description untuk lihat-lihat aja sebagai referensi, tapi itu nggak sepenuhnya benar 100% ya, karena itu cuman tugas-tugas aku aja. Oke, aku rasa cukup segitu aja sharing dari aku. Thank you dan see you on my next video.